Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di Madinah Al-Munawwarah, ketika saya mendengarkan khutbah Jum'ah pada saat itu, seorang khatib berbicara tentang seorang anak yang usianya 5 tahun. Anak ini di Masjid Nabawi biasa pagi-pagi di antara tempat perempuan itu ada, bahasa kita mungkin sekolah TK ya. Kemudian khatib ini berbicara tentang anak kecil yang sekolah TK di Masjid Nabawi. Anak ini kalau dia masuk kelas, maka dia pandang wajah gurunya penuh dengan perhatian. Dia tidak pernah usil dengan teman-temannya. Dia baik kepada siapapun. Ketika di bel mungkin masuk jam 7, jam setengah 8, anak ini jam 7 sudah ada di dalam kelas. Ketika istirahat orang lain pada lari dan sebagainya, anak ini ambil air wudhu, kemudian sholat duha itu yang dikerjakannya. Bayangkan anak ini usianya 5 tahun. Sholat duhanya teratur, baca Qur'annya teratur, kemudian menghormati gurunya, menghormati temannya, memuliakan gurunya dan sebagainya. Anak ini begitu mulia. Maka ketika dalam sebuah acara ada guru bertanya tentang kepada anak-anak, semua anak-anak ditanya tentang cita-cita mereka kelak akan kalau mereka sudah dewasa. Seperti anak biasanya, ada yang pengen menjadi dokter, pilot dan sebagainya. Ketika anak ini ditanya, "Nah, kalau kamu sudah dewasa pengen jadi apa?" Maka anak ini jawabannya, "Saya pengen seperti Abu Bakar As-Siddiq." Jawaban yang langka, jawaban yang luar biasa mungkin bagi anak-anak kita. Maka pada saat itu gurunya dipanggil oleh kepala sekolahnya. Ini anak ini bagaimana belajarnya? Kemudian gurunya berbicara tentang kehebatan anak ini, keistiqomahan anak ini, dan cita-citanya yang sangat mulia. Maka pihak sekolah bertanya kepada orang tuanya, dipanggil orang tuanya, "Bu, apa yang ibu lakukan? Anak ibu begitu luar biasa. Kalau ke sekolah tidak pernah telat, di dalam kelas tidak pernah usil, selalu memperhatikan dan memuliakan teman-temannya, kepada gurunya menghormati begitu luar biasa." Maka ibunya berkata, "Anak ini ketika usianya 2 tahun, saya selalu sebelum anak ini tertidur, maka saya selalu membacakan sirah nabawiyah dan sirah-sirah para sahabat." Jadi ternyata itu rahasianya. Jadi ibunya ini mulai dari anaknya 3 tahun, 2 tahun, sampai dengan 5 tahun, berarti sudah 3 tahun berturut-turut. Sebelum anak ini tertidur, maka ibunya selalu menceritakan tentang kehebatan para sahabat. Menceritakan tentang kisah nabawi, kisah sahabat, kisah Rasulullah SAW. Pantas anak ini efeknya amat sangat luar biasa. Akhlaknya mulia. Itulah antara apa yang kita ceritakan. Sebelum anak tidur, yang paling bagus adalah bagaimana kita menstimulus anak-anak kita dengan stimulus yang terbaik. Cerita Rasulullah SAW kepada anak tersebut. Dan inilah merupakan tugas kita, bagaimana kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Bagaimana kisah-kisah para rasul, bagaimana kisah para sahabat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Mereka adalah orang yang dijamin masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Makanya pantas dan layak tugas kita adalah memperkenalkan kepada anak-anak kita bagaimana kehidupan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh dalam jiwa baginda Rasulullah SAW ada uswah yang terbaik bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat dan mereka ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tanamkan dalam anak-anak kita, didik anak-anak kita supaya anak-anak kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Setiap orang pasti ingin menjadikan orang lain yang lebih hebat dalam kehidupannya untuk dijadikan seperti dirinya. Maka oleh sebab itu, tiada orang yang paling hebat dalam kehidupan orang yang beriman melebihi baginda Rasulullah SAW. Maulid Nabi, bulan Maulud adalah bagaimana bulan Maulid ini, bagaimana bulan di mana pada saat itu sering diceritakan kisah-kisah baginda Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama kenalkan anak kita, kenalkan generasi muda kita dengan para sahabat,
Kenalkan mereka dengan baginda Rasulullah SAW, karena Rasul tidak akan pernah habis diceritakan sifat baik beliau kepada anak-anak dan generasi yang akan melanjutkan estafet kehidupan kita. Insya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang mencintai perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, tanamkan dalam anak-anak kita, didik anak-anak kita supaya anak-anak kita mencintai baginda Rasulullah SAW.